Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita melanjutkan sesi training online public speaking dalam bentuk tutorial seperti ini. Kita akan ngobrol bebas saja terkait dengan public speaking. Kalau kita ngomong tentang public speaking atau berbicara, kita akan berbicara tentang bagaimana kita mengawali sebuah percakapan. Untuk bercakap-cakap dengan orang lain, yang kita butuhkan adalah satu, yaitu kita mendengarkan dahulu. Bagaimana Anda mendengarkan partner bicara Anda? Berapa banyak dari kita ketika berbicara dengan orang lain, itu mereka tidak mendengarkan seutuhnya, tetapi mereka menunggu waktu untuk berbicara. Setelah rekannya selesai berbicara, dia akan berbicara panjang lebar, teman-teman. Pagi ini usai sholat subuh di musola di Sinar Bukit Asri, kita ada halaqah kecil berbincang diskusi dengan teman-teman jamaah. Di antaranya jamaah yang jualan properti, jual rumah, jual lahan. Jadi dengan seksama saya mendengarkan bagaimana beliau menceritakan seorang pemuda lugu dari desa Demak yang tembus closing rumah 800 juta cash keras yang pertama, yang kedua closing lagi 700 juta. Di situ ada sebuah pola, maka saya mendengarkan apa yang membuat polanya itu seperti itu. Kuncinya ada satu hal, yaitu pada referensi. Bagaimana sang marketing itu membagi link-link jualan rumahnya melalui grup-grup komunitas di Facebook, di WhatsApp. Yang paling sering adalah melalui link, entah melalui WhatsApp story WA. Dari story WA itulah orang-orang tertarik untuk membeli, dan memang pemuda ini concern fokus hanya menjual lahan, jual rumah, istilahnya di bisnis properti. Awalnya dari seorang pemuda pengangguran, tetapi dia diangkat oleh seorang mentor untuk mengawasi sebuah proyek. Dari mengawasi proyek inilah kemampuannya berkembang sehingga dia mampu menjual rumah dengan cash. Jadi kata kuncinya adalah apa? Mendengarkan, teman-teman. Dengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendengarkan bagaimana kisah seorang pemuda juga yang dia punya pengalaman menjual sebuah bisnis dengan menggunakan blog. Itu mampu closing sampai 100 juta. Karena apa? Ya, karena teknik ini dia gunakan dan sesuai dengan tepat sasarannya. Intinya, rahasia dari suksesnya adalah dia menggunakan blogging, ya, menulis artikel, dan artikelnya memang top 1 di Google, ya, tembus di halaman 1. Nah, teman-teman, dalam berbicara kita tuh mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh orang lain, daripada kita mengatakan lalu bagaimana, seperti apa. Terus kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, umpan-umpan yang lebih baik, dimana ketika seseorang berbicara, karena kita memperhatikan, yuk kita bertanya sesuatu yang nyambung dengan topik yang sebelumnya. Itu mendengarkan. Bahkan Dale Carnegie menyebutkan dalam bukunya How to Win Friends and Influence People, agar Anda diperhatikan, maka perhatikanlah. Sesimpel itu. Dan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang lain ingin menjawabnya. Nah, sahabat, dalam percakapan sehari-hari kita bisa memperhatikan bahwa cukup banyak orang-orang yang ingin dipuaskan secara ego pribadi, ya, ingin terlihat hebat, ingin diketahui sebagai orang yang berpengaruh. Dia seorang manajer di perusahaan, di hotelnya, atau mungkin seorang pejabat di institusinya. Prestasi-prestasi seperti apa? Itu ada orang-orang yang memang ingin didengarkan unggul, hebat di satu bidang tertentu. Tugas kita adalah apa? Kembali kepada tujuan awal kita bercakap-cakap, berbicara atau apa.
Kalau memang Anda ingin belajar sesuatu, Anda dengarkan saja. Pasti ada ilmu di sana. Pasti ada sesuatu yang menarik dari seseorang itu, teman-teman. Nah, tapi kalau bagi teman-teman itu tidak ada yang penting atau yang menarik, ya sudah, tinggalkan orang itu. Nah, tetapi kita akan kembali kepada bagaimana sih kita memulai sebuah percakapan. Dan pagi ini ketika kita mulai percakapan dengan teman-teman jamaah di musola cukup menarik gitu ya. Bagaimana seorang pedagang wedang itu ketika hendak pulang, dia duduk santai, kemudian tiba-tiba ada anak muda yang naik motor, kemudian pesen kopi sasetan yang seharga satu gelas Rp3.000. Datang lagi temannya, pesan lagi, temannya lagi datang lagi. Maka bapak tersebut mengatakan seperti ini. Dia menggelar tikernya, monggo mas, silakan duduk di sini, nikmati suasananya. Yang terjadi apa? Ketika dia ramah kepada satu dua pembeli, maka teman-teman yang lain pun ikut datang, nongkrong, pesan lagi dan pesan lagi. Sesuatu yang cukup menarik, teman-teman. Nah, materi yang saya sampaikan pagi ini adalah dengarkanlah, itu saya ambil dari di sini. Bukunya Larry King ya, Seni Berbicara. Ini kita akan bedah pelan-pelan saja, bab per bab. Nah, kemudian kita sambungkan dengan pengalaman kita sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu kita ngobrol ya dengan seorang pengusaha dari kota Kabupaten Semarang. Beliau mampu mengelola bisnis atau usaha itu, menemukan satu angkringan baru. Di angkringan baru ini beliau mendapatkan harga yang sangat murah. Harga kontrak setahunnya 12 juta. Loh, kok bisa murah, Bu? Kenapa? Ya karena di sini beliau itu rahasianya suka jalan-jalan, suka ngopi, memperhatikan situasi kondisi, bertanya-tanya, ada jawaban. Oh, ini ada tempat murah, berapa? 12 juta. Ngobrol, klik, bayar. Nah, setelah bayar jadi, dan beliau cukup cerdas ketika mencari karyawan. Ini masa anak-anak belajar online, maka dia mencari siswa sekolah, anak SMA yang belajarnya online, dia pasang wifi di sana, anak-anak mengerjakan tugas di situ. Ketika nggak ada tugas, mereka melayani pembeli. Ada sekitar 3 anak SMA dan 1 karyawan yang bagian masak, ibu-ibu. Dan itu ternyata jalan, 1 outlet. Outlet kedua, beliau itu kontrak ruko setahun 40 juta. Dan setiap hari dia harus menabung Rp150.000. Sehingga apa? Sehingga bisa menutup operasional ruko sewa setahun 40 juta. Di situ untuk meringankan bebannya, depan rukonya ketika sore hari disewakan untuk berjualan nasi goreng. Dan bapak yang jual nasi goreng itu sewa per bulan 1 juta. Itu masuk untuk menambah sewa selama setahun 40 juta. Beliau buka usaha komputer, beliau buka usaha nasi uduk kalau pagi hari. Itu kan cukup menarik ya. Nah, dari percakapan sehari-hari seperti ini saja kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan kita bisa memulai sebuah percakapan yang menarik, teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman sesi kita pada pagi hari ini, bagaimana kita memulai percakapan dengan cara mendengarkan dahulu. Di topik yang akan datang kita akan mengupas membahas bagaimana memulai percakapan, bagaimana memulai public speaking dengan memperhatikan bahasa tubuh kita. Saya Ilyas Hafsat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.